Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di SRA Podcast, tempat untuk bercerita. Jadi kali ini saya sebagai SRA Podcast akan kedatangan tamu yang sangat spesial dari pengamat peternakan di Indonesia. Langsung saja kita panggil ya Bang Jahri. Langsung saja bisa masuk ke kamera Bang Jahri. Oke. Maju sini Bang Jahri, belum kelihatan ganteng ya Bang Jahri. Gimana Bang Jahri kabarnya hari ini? Alhamdulillah selama ini baik sih. Langsung nih Bang Jahri nih kan sebagai pengamat peternakan ya. Nah, apa yang Bang Jahri peternakan itulah sebagai dasar ya. Saya orang awam gitu kan. Oke. Untuk sebelum kita membahas lebih jauh nih masalah, boleh. Alangkah baiknya kita ada pepatah mengatakan tak kenal maka tatanya heula ya kan? Tatanya heula. Boleh lah untuk perkenalan ya supaya saya tahu dan audiens tahu nih Bang Jahri ini apa gitu kan, sebagai apa, mahasiswa atau peternak. Silahkan boleh diminum dulu Bang Jahri. Terima kasih Mas Alwa atas sambutannya. Oke, silahkan. Alhamdulillah. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Jahri Iskandar, asal saya dari Ciamis. Nomor WA saya 0822 0855 207 657 46. IG sekalian, IG, Facebook, supaya para audiens bisa atau konsultasi ya untuk tentang peternakan bisa langsung menghubungi yang barusan ke Bang Jahri ini. Oke, saya tetap stay 24 jam. Saya sebagai pengamat peternakan di Indonesia dan alhamdulillah juga sebagai pelaku utama masalah. Ya. Maksudnya pelaku utama itu apa nih? Kan saya nggak tahu nih, apakah peternaknya, apakah penjualnya, atau tengkulak, atau gimana tuh Bang Jahri? Alhamdulillah saya sebagai peternak juga, sebagai broker juga, sebagai penyuplai juga. Penyuplai. Untuk supply produksinya itu produksi daging ayam masalah. Daging ayam, ya. Ayam apa nih? Karena jenis ayam tuh banyak gitu kan, supaya dijelaskan lebih rinci. Oke, di sini saya lebih bergelut di dunia peternakan ayam unggas, ayam broiler masalah. Untuk pedagingnya, untuk konsumsi telurnya ada juga itu, tapi saya bukan telur ayam negeri tapi ayam kampung seperti itu. Sebelum lebih jauh Bang Jahri, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya sebelum menjauh tentang unggas. Bagaimana kondisi peternak atau peternak atau peternakan di Indonesia saat ini Bang Jahri? Apakah jelek, apakah bagus? Nah, boleh dijelaskan Bang Jahri. Oke, ini menurut pandangan dari diri saya sendiri ya. Mas, bahwasanya peternakan di Indonesia itu secara umum ya, itu berskala besar nih, kita bicaranya berskala besar nih masalah. Boleh. Lebih banyak dikuasai oleh industri asing lah masalah. Untuk itu kita sebagai generasi muda harus lebih berlari gitu untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Karena apa? Peternak-peternak di lingkungan kita lebih mengandalkan produksi-produksi yang melibatkan dari hulu sampai hilir itu ketergantungan oleh PT besar tersebut. Oh, jadi masih peternak-peternak kecil gitu kan, masih membutuhkan PT-PT untuk melakukan dari hulu ke hilir. Iya. Nah, ini Bang Jahri, karena peternak di Indonesia tuh seperti yang Bang Jahri sebutkan barusan. Harapan Bang Jahri nih kepada para peternak di Indonesia nih apa nih ya? Harapan saya sih, ya silakan. Harapan saya sih untuk peternak Indonesia itu harus bisa mandiri itu. Juga harus bisa beternak secara modern, tidak secara konvensional, secara terus-menerus gitu Bang Salwa. Karena apa? Tidak sedikit di Indonesia ataupun di sekitaran lingkungan kita, peternak-peternak konvensional ataupun peternak-peternak kecil itu tidak sedikit yang belum tikar masalah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mengatasi masalah tersebut agar tidak terlalu ketergantungan oleh produk-produk dari industri-industri besar. Seperti itu sih masalah. Berarti jika yang Bang Jahri harapkan seperti itu, harus ada peran pemerintah ya yang sangat mempengaruhi untuk kemajuan peternak yang ada di Indonesia ini. Nah,
Nah ini selanjutnya Bang Jahri, inovasi apa yang akan Bang Jahri lakukan untuk peternakan Indonesia supaya peternak Indonesia lebih maju dan generasi muda ini mau gitu menjadi peternak. Iya. Kita bicara terlebih dahulu mengenai asal-usul bagaimana proses masuknya unggas di Indonesia, Mas Alwa. Iya. Mengapa dulu Presiden Soeharto pernah berkata bahwasanya industri asing di bidang unggas ini tidak boleh mendirikan peternakan. Karena apa? Ya kita impact-nya terasa sekarang di generasi kita. Oleh karena itu, Presiden Soeharto pernah bilang perusahaan industri besar tidak boleh mendirikan PAM-nya. Karena apa? Anjing. Cut. Oke Bang Jahri, menurut Bang Jahri, upaya apa yang harus pemerintah lakukan kepada masyarakat khususnya peternak supaya peternakan Indonesia lebih maju Bang Jahri? Oke, pertanyaan bagus dari Mas Salwa. Ya. Bahwasanya dulu Presiden Soeharto atau presiden yang kedua kita pernah bilang, perusahaan industri asing ataupun industri yang bergerak di bidang unggas itu tidak boleh mendirikan peternakan di Indonesia, Mas Salwa. Ya. Kenapa demikian? Karena itu dapat memukul dan bisa memonopoli harganya untuk industri lokal. Lah orang dia punya segalanya dari hulu sampai hilir kok, ya kan? Iya. Oh jadi orang luar itu jadi menargetkan Indonesia itu sebagai konsumen. Iya, seperti itu. Indonesia itu tidak boleh mendirikan farm gitu. Bukan seperti itu. Bukan, tapi dulu Presiden Soeharto itu pernah melarang bahwa tidak boleh didirikannya peternakan atau peternakan ya seperti itu. Budidaya oleh masyarakat. Budidaya oleh industri besar. Contohnya ya tidak bisa saya sebutkan lah masalah. Karena apa? Karena itu bisa memukul harga lokal dan bisa memonopoli si harga ini. Berarti istilahnya Soeharto itu kepada rakyat atau kepada rakyat kecil. Iya. Dia sudah berpikir secara jauh, berpikir secara ke depan, bahwasanya generasi muda kita ini akan cukup sulit untuk mendirikan bisnis di bidang unggas ini, baik dari hulu sampai hilir. Tetapi sekarang banyak anak bangsa yang mendirikan perusahaan di bidang unggas ini. Dari mulai DOC, sampai hilir, sampai final stock. Ataupun seperti daging ayam yang kita konsumsi hari ini. Masalah. Berarti itu. Bang Jahri ini lebih mendalam di bidang unggas, seperti itu? Atau tidak? Untuk mendalami soal bidang unggas ini, saya bergerak barengan gitu. Saya bergerak sebagai pembelajaran, dan bergerak pula sebagai pelaku usaha dan pelaku utama, Mas. Pelaku utama. Mantap sekali Bang Jahri. Ini berarti Bang Jahri pernah ada punya budidaya. Untuk budidaya, alhamdulillah pernah ikut sama orang juga, dan alhamdulillah saya sekarang beternak secara skala kecil, masalah. Kalau ikut sama orang tuh orangnya tuh siapa? Kayak saudara kah, teman atau untuk kenalan? Orangnya itu bisa dibilang saudara, sekaligus mentor saya di bidang peternakan unggas ini. Peternakan unggas ya? Iya. Nah ini Bang Jahri, saya ingin bertanya nih, jenis-jenis unggas tuh apa aja tuh Bang Jahri? Kalau memang memperdalam nih. Untuk unggas, semua jenis unggas itu banyak ya Mas Alwa. Ya? Ada dari mulai ayam, bebek, angsa, dan itik. Namun yang paling umum diternakan atau dibudidayakan di Indonesia ini apa ini Bang Jahri? Untuk di Indonesia secara umum itu kebanyakan petani lokal maupun peternak lokal maupun industri itu lebih banyak membudidayakan ayam kampung atau KUB. Tidak hanya KUB tapi begitu banyak jenis-jenis unggas zaman sekarang gitu ya Mas Alwa. Ya. Contoh kecilnya saja ada KUB atau Kampung Unggul Balitnak. Ini sering dibudidayakan oleh petani-petani ataupun peternak-peternak lokal yang ada di lingkungan kita dan ada di Indonesia secara keseluruhan. Dan yang ketiga, sebagai penyumbang terbesar bruto untuk Indonesia,
itu sebagai ayam boiler yang Maksud- menguasai pasar perdagingan daging ayam secara umum gitu. Maksudnya bruto itu apa nih Bang Yahri ini? Untuk bruto itu adalah sebagai cut dulu. Nah ini Bang Yahri, apa yang dimaksud bruto itu? Saya jujur saja kurang mengerti Bang Yahri. Ya, untuk bruto itu kan kalau di sekitar kita secara umum itu penyumbang devisa ya. Sederhananya ini masalah. Kalau bruto ini lebih ke bidang unggasnya. Jadi penyumbang devisa di bidang unggas itu disebutnya bruto masalah. Seperti itu. Jadi unggas tuh penyumbang daging terbesar, Iya, seperti itu. secara umum kita temukan di sekitaran kita ayam daging yang cukup terjangkau oleh kebutuhan kita sehari-hari kan. Ya. Itu lebih sering ditemukannya daging ayam kan, Mas. Untuk perdagingan yang lain mungkin hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas ya, Mas. Iya, iya, iya. Kecuali hari raya Idul Adha. Nah, Seperti itu. iya dibagi-bagikan secara gratis ya. Nah, Orang iya. bisa menikmati daging sapi setahun sekali istilahnya. Iya, gitu seperti itu. Berarti Bang Yahri ini lebih mendalam di unggas ya Bang Yahri. Nah, saya pernah ini Bang Yahri main ada beberapa peternak unggas di tempat saya. Dia tuh kandangnya itu masih kayu-kayu gitu Bang Yahri. Iya. Dan saya pun udah pernah main gitu ke tempat unggas yang ada di lingkungan sekolah. Nah itu ada tipe kandang yang berbeda, itu maksudnya kandang apa ya Bang Yahri ya? Ya, untuk soal kandang ya, Mas. Itu ada 2 jenis kandang. 3 jenis kandang. 3 jenis Yang kandang. pertama yang kita sering temui ataupun berbentuk konvensional ya, Oh iya, itu disebutnya open close. open house. Bukan sih? Open house. Open Ya, mohon house. maaf. Sedangkan yang kedua ada semi close house. Oh. Belum sampai close house secara keseluruhan ya, Mas. Ini masih semi close. Semi close yaitu kandang yang dibuat menyerupai kandang close house. Dari awalnya itu kandang open house. Oh, Seperti itu. iya, Yang ketiga ada kandang close house keseluruhan, baik itu dari sirkulasi udara, pakan, minum itu dilakukan secara otomatis, Mas. Berarti itu. benar-benar tertutup ya. Iya. Untuk misalkan nih kelebihan close house nih apa nih Bang Yahri ini? Kekurangannya apa? Supaya para peternak nih bisa menentukan kandang mereka untuk peternak budidaya mereka lebih baik lagi, keuntungannya lebih banyak lagi Bang Yahri. Untuk kedua kandang ini ya, kita ambil 2 saja ya, Mas. Iya. Antara kandang open house dan close house. Yang semi nggak usah dibahas berarti Ya, karena tidak beda jauh dari minus dan plusnya kandang close house, Mas. Iya, siap. Seperti itu. Yang pertama kan di kehidupan kita juga tentunya ada minus dan plusnya ya, Mas. Iya, betul Tidak sekali. hanya di kandang Ya, ayam kita betul bicaranya sekali. nih. Semua pasti ada plus dan minusnya. Nah, seperti itu. Yang pertama kita bahas minusnya dulu atau plusnya dulu nih, Mas? Plusnya dulu lah, yang Nah. enak-enaknya dulu baru kita bahas ya. Yang jeleknya nanti setelah. Oke, Mas. Oke. Kita bahas terlebih dahulu kandang open house ya, Mas. Iya. Untuk enaknya itu ataupun plusnya di kandang open house ini, yang pertama itu ada dari biaya permodalan. Untuk mengawali sesuatu itu kan harus dari modal ya, Mas. Ya, betul sekali. Tentunya kandang open house ini menjadi sarana untuk peternak itu mengembangkan bisnisnya karena modal yang cukup kecil dan tidak ada biaya menunggak ke mana-mana, Mas. Dari mulai biaya operasional, biaya air, biaya listrik itu bisa di manajemen secara minim ataupun rendah gitu, Mas. Di open house ini. Nah, untuk di open house ini ya. Sederhananya begini, Mas. Untuk kandang open house ini di biaya operasional dan biaya pembangunan ini tidak memerlukan banyak ataupun tidak memerlukan secara detailnya, Mas. Seperti itu. Untuk minusnya nih, Mas. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas plusnya. Kita sekarang membahas minusnya ya, Mas. Untuk minusnya itu yang pertama, kita tidak bisa mengejar produktivitas secara cepat dan tidak bisa mengejar indeks performa ataupun IP di bawah 5. Seperti itu, Mas. Saya jarang menemukan di kandang open house ini
IP di atas 5 ataupun di atas 4. Mohon maaf nih Mas, Ya. bukan apa-apa ya. Berarti tingkat keberhasilan dari open house ini sangat rendah. Untuk rendahnya itu kita apabila menggunakan kandang open house ini Open house ini menyesuaikan alam Mas, menyesuaikan alam. menyesuaikan alam. Karena apa? Apabila kita beternak di kala musim penghujan itu kelembaban dan rentan terhadap penyakit Mas. Apabila kita beternak di musim kemarau, kita dapat mengejar produktivitas Mas. Tetapi apabila ayam memasuki umur 3 minggu menjelang panen itu, tingkat kesulitannya itu saya rasa lebih berat loh Mas. Karena apa? Kandang di dalam harus menyesuaikan dengan kebutuhan ayam dong Mas ya, otomatis. Tetapi apabila kita digencar oleh sinar matahari dan cuaca yang panas, itu bisa menyebabkan ayam terdapat heat stress dan fatting ataupun kepanasan. Terlalu banyak yang keluar dan menimbulkan amoniak sehingga dapat menyebabkan ayam ini Untuk penyakit ataupun immortalitas itu tinggi Mas. Tinggi kematian. Ini untuk open house. Berarti kekurangan dari open house ini selain dari cuaca, ya. Berarti kondisi lingkungan sangat mempengaruhi. Sangat karena mempengaruhi. Kita bisa membandingkan misalkan kita beternak open house misalkan di Jakarta. Kan Jakarta nih kalaupun nggak musim hujan atau nggak musim panas, di Jakarta kan panas nih. Misalkan kalau di pedesaan nggak musim panas atau musim dingin, ya cuaca lingkungan di sekitar berarti ya kan dingin kan. Berarti ya gimana itu? Sederhananya seperti itu Mas. Jadi untuk beternak di kandang ayam open house ini kita menyesuaikan keadaan alam Mas. Seperti itu. Apabila alam meridai ataupun alam bersahabat ya Mas, kita dapat mengejar produktivitas. Tapi berarti untuk keuntungannya memang minim ya? Untuk keuntungan bisa disebut minim, tapi untuk biaya operasional kita dapat diunggulkan Mas. Karena kita tidak banyak mengeluarkan biaya di operasional. Tentunya apabila kita beternak secara kemitraan, bisa terikat dengan harga kontrak Mas. Otomatis kita di sini terikat dong Mas ya. Iya betul. Seperti itu, sederhananya. Sekarang nih kelebihan dan kekurangan dari kandang close house nih Bang Jahar. Nah, kita kan tadi sudah selesai ya untuk urusan kandang open house. Iya, open house. Kita sekarang masuk ke kandang close house. Yang pertama, Mas, kita bahas enaknya dulu apa agak enaknya nih? Kita bahas yang enaknya dulu lah. Oke. Kita bahagia-bahagia dulu, kemudian bersedih-sedih ya. Oke, Mas. Untuk kandang ayam close house ini ya, Mas, enaknya itu suhu yang dibutuhkan dalam kandang dan kebutuhan nutrisi dalam kandang, baik itu sirkulasi maupun tingkat penyakit itu agak rendah Mas. Karena apa? Karena kandang close house ini kan tertutup Mas. Iya. Kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan ayam Mas. Baik itu sirkulasi, kelembaban, dan tidak mengenal cuaca Mas. Kita mau beternak di musim penghujan, kita mau beternak di musim kemarau, itu tidak ngaruh Mas. Berarti bisa, kalau kandang close house selalu bisa menyesuaikan kan ya. Nah seperti itu Mas. Mau di musim panas ataupun di musim hujan. Iya. Jadi kita tetap bisa beternak karena dari si suhunya itu bisa diatur dengan kita sendiri. Bisa diatur dengan kita sendiri. Dengan menyesuaikan kebutuhan ayam. Berarti di dalamnya ada apa tuh bisa diatur seperti itu? Untuk di dalamnya itu, apabila kita bicara tentang kandang ayam close modern ya Mas, itu terdapat komponen-komponen yang saya rasa cukup banyak dan cukup mahal ya dibilangnya ya Mas. Seperti itu. Baik yang pertama ada kipas blower untuk menyedot amoniak di dalam kandang ini. Itu berbentuknya gede Mas, bulat, kipas angin lah. Ya. Tapi berbentuk besar itu Mas. Fungsinya itu untuk? Itu berfungsi untuk menghisap udara yang kotor di dalam kandang dan menghisap amoniak untuk keluar. Dan di ujung berlawanan dengan kipas itu ada yang namanya cooling pad. Cooling pad itu adalah pendingin. Semodelnya AC lah Mas, menyaring udara segar gitu. Seperti itu. Jadi udara yang tidak dibutuhkan atau beracun keluar melewati blower ataupun kipas ya. Dan si cooling pad ini menyedot udara bersih di luar kandang. Seperti itu Mas.
Kekurangannya nih Bang Jari apa nih? Kekurangan dari close house nih. Untuk kekurangan dari kandang ayam close house ini ya Mas, Ya, untuk kita yang mau memulai terutama dalam usaha permodalan nih Mas. Karena apa? Komponen yang dibutuhkan dari mulai pembangunan hingga berdirinya kandang ini saya kira cukup mahal Mas. Apabila tidak dibangun secara ilmu PIT. ilmu itu apa tuh Bang Ilmu Jari? PIT itu kita bisa mengambil filsafat ataupun pelajaran dari burung pipit dalam membangun kandang Mas. Apabila tidak sedikit demi sedikit, kita tidak bisa dapat langsung membangun kandang ini. Kecuali ada sponsor ataupun suntikan dana, baik itu dari pihak KUR maupun dari meneruskan usaha orang tua, juga dari warisan ataupun sebagaimana lah gitu loh. Penikmat waris berarti ya. Itu tidak berlaku untuk kita sebagai perintis, Ya, bukan pewaris Mas. bukan pewaris ya, Seperti itu. pejuang-pejuang Iya. rupiah berarti ya. Nah, Ini untuk enaknya berternak nih Bang Jari bermitra atau tidak nih? untuk kita berternak secara bermitra ataupun mandiri itu tergantung kita Mas. Tergantung kita. Iya. Apabila kita mampu dalam beternak secara mandiri, Ya. lebih baik kita Lebih baik. beternak secara mandiri. Karena apa? Apabila kita beternak secara mandiri ini, kita dapat menjual sesuai keinginan kita. Ya. Baik itu dari harga, waktu, dan lain-lainnya, Mas. Berarti yang dimaksud kita mampu itu kita mampu mempunyai modal. Baik itu dari modal, pemasaran, operasional, kita dapat terpenuhi. Lebih baik kita beternak secara mandiri, Mas. Nah, itu ya teman-teman Hmm. yang mau beternak nih, kalau lebih baiknya kalau mampu yang seperti Bang Jahri sebutkan itu lebih baik mandiri Bang Jahri. Tetapi Mas, tetapi- ada tapinya nih Mas. Untuk beternak secara mandiri ini, untuk beternak secara mandiri ini kita dapat kita harus mempunyai terutama modal yang besar ya Mas. Modal yang besar itu. Karena apa? Utama. Banyak di negeri kita monopoli harga sehingga dapat memukul peternak yang berternak secara mandiri Mas. Karena apa? Tidak sedikit di Indonesia itu peternak mandiri ini gulung tikar Mas. Karena apa? Harga yang rusak, biaya operasional tidak tertutup, dan dapat mengakibatkan gulung tikar Mas. Oleh karena itu, untuk di harga ini harus adanya upaya pemerintah ataupun turun tangannya pemerintah agar harga di pasaran itu stabil dan aman, tidak termonopoli oleh industri-industri besar unggas. Supaya peternak unggas tidak gulung tikar. Nah, seperti itu Mas. Tidak sedikit loh yang saya ketahui tentang peternak mandiri itu gulung tikar Mas. Ada sampai Mas, ada kasarnya gini lah kalau peternakan unggas itu. Kalau untung, kita untung banget. Kalau kita rugi banget sampai ke celana-celana bahkan ke kolor-kolor Mas. Seperti itu. Berarti istilahnya memang benar-benar kalau rugi itu kita tidak mendapat apa-apa ya. Nah, iya. Sampai kita mungkin berhutang atau gimana. Iya Mas. Bahkan ada ya Mas ceritanya itu teman saya dia berproduksi rugi sekitar 5 periode Mas. 5 periode pemeliharaan itu dia rugi Mas. Tapi dia tertutupi oleh satu produksi Mas. Satu periode. Nah itu hebatnya dunia unggas itu gitu Mas. Kalau di dunia ruminansia besar ya Mas, kalau kasarnya itu modalnya gede, modalnya juga gede kan Mas. Seperti itu. Kalau di unggas sebaliknya Mas. Gimana tuh kalau di unggas? Kalau di unggas ini kita melihatnya bukan keuntungnya Mas, tapi ke perjuangannya dan manajemennya Mas, agar kita itu terasa nikmatnya dan untungnya gitu Mas. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah selesaikan mengenai beternak secara mandiri. Iya, betul. Kita sekarang masuk ke dalam beternak secara mitra, Mas. Secara mitra. Nah. Asik nih secara mitra nih. Gimana tuh? Sekarang di Indonesia khususnya lebih banyak peternak-peternak yang beternak secara mitra, Mas. Karena apa? Karena peternak itu hanya menyediakan berupa 1 unit kandang dan operasional, termasuk biaya listrik dan air, Mas. Jadi itu peternak yang menyediakan. Ya, itu peternak yang menyediakan. Untuk sarana yang lain, terutama DOC ayam, obat-obatan, pakan,
dan supervisor yang mendampinginya itu dikirim dari pihak mitranya, dari PT-PT yang sudah terkenal di sekitaran kita lah. Ya, ya, ya. Contoh kemitraan ayam ini yang saya ketahui ya, Mas, ada yang pertama nih, rajanya perunggasan di Indonesia, ada Pokpen, Nah, Caron Pokpen, terus terus ada Japa Confid. Japa Confit. Ya, mungkin Mas tidak asing ya, Mas, untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau ini saya benar-benar baru mendengar ya, karena saya tidak tahu itu peternakan itu, karena saya cuma podcaster biasa Nah, aja. itu kedua perusahaan ini saya rasa merajai perunggasan di Indonesia, Mas. Seperti itu, karena mereka dapat memproduksi dari hulu ke hilir, dari mulai produksi daging ayam sampai pengolahannya, dan ada vaksin, ada obat-obatannya juga. Mereka Itu buat sendiri. Iya, mereka buat sendiri. Jadi itulah yang sering bermitra di sekitaran kita, Mas. Seperti itu. Nih, untuk syarat peternak supaya dia tuh bisa bermitra dengan perusahaan apa aja itu, Bang Yari? Untuk syaratnya itu ya, Mas, yang saya ketahui agar peternak bisa bermitra. Yang pertama ada kontrak. Yang kedua ada sarana prasarana. Yang ketiga kita ini mampu, Mas. Mampu dalam secara mental dan finansial, Mas. Seperti itu. Iya. Karena di awal ini kita ada perjanjian bersama mitra, baik itu dari harga kontrak dan harga pasar. Apabila target produksi tercapai, kita ini dapat memperoleh bonus, Mas, dari perusahaan mitra. Seperti itu. Oke. Berarti yang direkomendasikan nih untuk peternak nih, yang pemula-pemula gini berarti bermitra ya? Untuk itu sih apabila mampu saya sarankan untuk mandiri, Mas. Tapi mandiri, dari skala kecil terlebih dahulu, Mas. Jangan langsung secara besar itu, Mas. Itu resikonya gede, dan apalagi kalau orang tidak punya pengalaman basic ya untuk beternak, terutama di broiler gitu kan. Iya, karena kan saya pernah mendengar tuh bahwa peternakan broiler tuh rentan akan kematian seperti itu. Makanya ya kerugiannya bisa gede sekali, dan keuntungan dari broiler ini gede gitu kan. Iya, seperti itu. Untuk biaya pengeluaran dan biaya pemasukan ataupun untung, saya rasa cukup sinkron, Mas. Tergantung usaha dan ikhtiar kita gitu, Mas. Seperti itu. Untuk ini Bang Jahre kan sebagai pelaku utama dari peternakan broiler. Iya, Mas. Pernah nggak itu menjual di harga yang sangat murah gitu? Berapa? Dan untuk harga yang murah selama ini ya, Mas, karena saya terikat dengan harga kontrak apabila beternak secara mitra ya, Mas. Iya. Otomatis kita menyesuaikan harga kontrak perjanjian di awal dong, Mas. Betul. Apabila saya juga dulu pernah bermandiri, dan saya sempat membagikan ayam-ayam saya. Kenapa? Karena biaya operasional yang saya keluarkan dan biaya pemasukan dan ataupun keuntungan saya itu tidak tertutupi, Mas. Sehingga kepala saya pusing dan saya membagikan ayam-ayam saya di lingkungan saya. Frustasi, lebih baik dibagikan lah daripada dijual. Mas, daripada dijual. Karena ada harga diri juga gitu, Mas, dalam diri saya sebagai gelora muda membara gitu, Mas. Ya, peternak muda ya. Peternak muda, daripada udah usaha capek, tenaga yang dikeluarkan banyak, ternyata harga tidak sesuai gitu kan, malah rugi. Kalau walaupun dijual dengan harga tertentu malah rugi gitu kan. Nah iya, Mas, daripada saya mencari keuntungan yang cukup minim, lebih baik saya menabung amal saya untuk di akhirat. Oleh karena itu saya bagikanlah di sekitaran lingkungan saya. Berarti masih ada terpikir untuk akhirat. Berarti nih pemerintah harus memperhatikan nih kepada para peternak ya, supaya hal-hal yang seperti ini terhindar dan tidak terjadi, supaya peternak juga selalu bersemangat dalam budidaya, supaya pangan Indonesia lebih baik lagi. Seperti itu, Bang Jahri nih. Pesan lah untuk para peternak muda saat ini, Bang Jahri, terutama peternak unggas lah, karena Bang Jahri kan memperdalam di unggas. Apa nih Bang Jahri pesan dan kesannya nih saat ini? Untuk pesan saya terhadap calon-calon entrepreneur ataupun calon-calon pengusaha di bidang peternakan, atau bisa disebutnya peternak muda ya, Mas. Ya.
tetap semangat dan jangan menyerah. Tentunya konsistensi ini menjadi kunci keberhasilan kita, Mas. Ya, ya, betul Seperti itu. sekali. Satu saja pesan saya, konsisten, dan konsisten, Mas. Seperti itu. Nah, Bang Jahri kan peternak di Indonesia itu sangat minim. Apa yang Bang Jahri lakukan supaya peternak di Indonesia ini, supaya generasi muda itu mempunyai minat lagi gitu terhadap peternakan? Untuk itu kita dapat mensosialisasikan, baik itu bekerja sama dengan tim-tim di lapangan, ke sekolah-sekolah. Sekarang banyak kan tuh, Mas, sekolah-sekolah SMA peternakan, perguruan tinggi peternakan. Kita dapat bekerja sama dan simbiosis gitu, Mas. Mutualis, saling menguntungkan. Saling menguntungkan lah sederhananya, seperti itu, Mas. Agar program pemerintah untuk swasembada pangan dan agar demi kedaulatan pangan di negeri kita ini tercukupi dengan produksi dalam negeri, Mas. Tidak mengandalkan dari luar, impor dari luar. Seperti itu, Mas. Menurut saya sih sederhananya. Gitu, Mas. Alhamdulillah, terima kasih Bang Jahri ya sudah mau datang ke podcast seadanya seperti ini. Alhamdulillah, Mas. Karena saya juga perintis, Bang Jahri. Iya. Saya mempunyai podcast ya, ini SRA Podcast ini seadanya ya, gini apa adanya. Saya tidak ingin memalsukan diri gitu, Bang Jahri. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali karena mau memberikan materi atau men-share supaya tips-tips tentang beternak atau Indonesia ini, peternak muda di Indonesia ini mau gitu menjadi para peternak gitu. Alhamdulillah, Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih dan saya cukup bahagia dan cukup puas untuk berbagi ilmunya karena saya juga dalam proses belajar, tetapi saya berbarengan dengan ikhtiar gitu, Mas. Mantap sekali, Bang Jahri. Semoga podcast saya lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah. Dan Bang Jahri juga bisa, apa yang Bang Jahri share nih tentang ilmu-ilmu nih kepada kalian ini, para penonton, supaya bermanfaat juga, supaya kalian lebih baik juga. Alhamdulillah. Itu. Bang Jahri, boleh nih kata-kata terakhir sebelum kita tutup nih buat podcast kita. Oke, untuk kata-kata terakhir dari saya, untuk calon-calon generasi muda ataupun calon Gen Z, peternak Gen Z, tetap semangat. Kuncinya satu yang tadi saya katakan, konsisten. Insya Allah kita dapat bersama-sama mengejar mimpi kita dan dapat mencapai target kita sebagai insan individu orang sukses, Mas. Oke, mantap sekali. Untuk saya, apabila orang lain mengatakan sukses itu tidak segampang membalikan telapak tangan, Mas. Tapi menurut prinsip saya, sukses itu semudah membalikan telapak tangan, Mas. Saya kebalikannya gitu, Mas. Iya. Seperti itu. Mungkin segitu dari saya. Kuncinya adalah konsisten ya untuk menjadi sukses gitu, seperti itu. Dan mohon maaf ya teman-teman dan Bang Jahri juga apabila ada perkataan atau perbuatan saya selama podcast ini menyinggung perasaan kalian, saya meminta maaf. Dan saya dari SRA Podcast menutup podcast ini dengan ucapan salam. Kita ucapkan salam bersama-sama, Bang Jahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup peternakan Indonesia. Praktisi kedaulatan pangan. Mantap. Thank you.